Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum, anak-anakku semua siswa kelas 4B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran BCOK kita memasuki KD yang terakhir atau KD 3.10 terkait menganalisis perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Ya, baik ke teman sebaya, orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda. Dan insya Allah dalam KD ini kita hanya akan ada satu pertemuan saja. Nah, dan ini merupakan peta konsep pembelajaran kita ya. Jadi nanti kita akan belajar terkait perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari dan juga perilaku terpuji untuk menjaga kesehatan. Baik, lalu apa itu perilaku terpuji? Nah, perilaku terpuji adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang hasilnya akan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kegiatan yang atau tindakan itu akan memiliki manfaat kepada orang lain. Nah, contohnya apa? Menolong ya. Misal menolong ya, berkata yang baik, peduli, saling berbagi dan lainnya. Ya, tindakan terpuji ya, yang itu memiliki manfaat kepada orang lain. Nah, sebagai makhluk sosial kita tidak akan pernah lepas. Kenapa Ustadz kok kita harus berperilaku terpuji? Nah, sebagaimana yang Ustadz Afif tuliskan di sini, karena kita itu makhluk sosial, ya, sehingga kita tidak akan pernah lepas untuk saling berinteraksi, ya, saling membutuhkan, ya, satu sama lainnya, ya, karena kita makhluk sosial, yaitu membutuhkan bantuan orang lain itu pasti. Ana nggak membutuhkan bantuan orang lain Ustadz. Oh, tidak mungkin ya. Misalkan kalau kalian meninggal, ya, siapa yang menyolatkan kalian, siapa yang menguburkan kalian, ya, ya, pasti orang lain dan nggak mungkin keluarga kalian saja, pasti tetangga ikut di sana menyiapkan apa ya, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Maka kita harus berbuat baik, ya, berbuat baik pada orang lain. Nah, dan ingat sebagaimana hadis dari sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa siapa yang menolong saudaranya dalam kebutuhannya, maka Allah pun dan akan menolongnya dalam kebutuhannya. Nah, maka jika kita dalam rangka mengamalkan hadis ini pun kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, ya. Akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, ya. Nah, jadi coba bayangkan Allah yang akan menolongnya. Padahal Allah itu sebaik-baik penolong, maka kita tidak boleh ragu untuk menolong orang lain. Ya, misalkan orang lain membutuhkan bantuan kita, ya, misalkan orang lain jatuh, maka tolong. Jangan diam saja ya. Nah, atau yang lain, misalkan teman kita waktu ke sekolah dia nggak bawa pensil, ya, atau nggak bawa bolpen, maka pinjami kalau perlu kasihkan, ya. Maka insyaallah akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, gitu ya. Nah, dan ini merupakan perilaku terpuji antar teman sebaya, ya. Teman sebaya itu apa? Teman seumuran kalian, ya. Seumuran kalian. Nah, nanti di sini saya sebutkan ada 3, yaitu dalam kegiatan belajar, dalam kegiatan olahraga, dan dalam kegiatan bermain. Contohnya apa dalam kegiatan belajar? Ya, contohnya mengerjakan tugas sekolah dengan disiplin dan bertanggung jawab. Ya, jadi kalian nggak mencontek teman kalian, ya. Apalagi kemudian kalian mengambil tugas teman kalian. Nah, ini kan bukan perilaku terpuji, ya. Kemudian bersikap santun dan ramah. Iya. Misalkan kalian lagi belajar, kalian mengganggu teman kalian, ya. Kalian ngerecoki teman kalian sehingga teman kalian nggak selesai mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Maka harus bersikap santun dan ramah kepada mereka, ya, kepada teman sebaya kalian. Nah, saling menghormati dan menghargai. Nah, saling menghormati, jangan melecehkan. Misalkan teman kalian hitam, ya, wah, kalian bully, wow, si hitam baru datang, si hitam lagi berbicara di depan umum tuh. Nah, nggak boleh. Harus saling menghormati, ya, harus saling menghormati. Kemudian menghargai pendapat teman saat
berdiskusi. Nah, misalkan kalian ada kelompok, kemudian kalian diminta untuk berdiskusi, nah maka hargai mereka. Jika mereka ngomong, perhatikan dengan baik, ya, perhatikan dengan baik, ya. Kalau perlu beri tanggapan yang baik, dan seterusnya, sehingga apa? Sehingga kalian akan saling apa ya? Saling berinteraksi dengan baik, tukar pendapat dengan baik, sehingga teman kalian akan merasa senang dengan apa yang kalian lakukan, gitu ya. Saat kegiatan belajar mengajar di sekolah terutama. Nah, kemudian dalam kegiatan olahraga. Nah, misalkan dalam kegiatan olahraga atau saat pembelajaran PJOK ya. Nah, misalkan ada teman kalian yang cedera, maka cepat menolong. Nah, cepat ditolong. Entah itu sampaikan langsung ke guru kelas, guru PJOK kalian, atau menolongnya di tempat yang teduh, mengangkatnya ke tempat yang teduh dan lain sebagainya. Atau membawa ke UKS, ya gitu ya. Kemudian saling membantu saat kegiatan olahraga. Misalnya kalian mempraktekkan gerakan kayang, nah, maka itu kan membutuhkan teman. Nah, bantu teman kalian yang belum bisa langsung kayang, bantu untuk megang punggungnya ya. Kalau laki-laki ya, teman kalian laki-laki juga. Tidak saling menyalahkan dan egois ya. Misalnya kalian ada kegiatan olahraga kelompok, misalkan permainan kelompok ya, semisal gobak sodor ya, atau permainan kasti. Nah, misalkan kalah, nggak perlu saling menyalahkan ya, nggak perlu saling menyalahkan, tapi saling mensupport. Oh ya, kita ke depan akan lebih baik insyaallah. Nah, gitu ya. Malah jangan saling menyalahkan, kamu tadi kok nggak bisa nyangkep, kamu tadi kok nggak larinya kurang kenceng. Jangan ya. Kemudian bersikap mendahulukan kepentingan bersama ya. Jadi kalau namanya olahraga itu, kalau semisal itu kelompok, maka dahulukan kepentingan yang lebih besar ya, kepentingan yang lebih besar. Jangan egois terhadap diri sendiri ya. Kemudian bersikap sportif. Nah, ini terhadap lawan main kalian juga. Misalnya, kalau misalkan kena, ya udah kena saat gobak sodor. Tadi saya kena kok. Nah, itu namanya sportif, jujur ya dalam berolahraga, dan inilah perilaku terpuji. Ya, jadi di dalam olahraga itu tidak melulu soal kemenangan, tetapi sportivitas itu lebih diutamakan. Baik, kemudian dalam kegiatan bermain ya. Nah, contohnya apa? Tidak memilih-milih teman. Pokoknya sama siapapun, ayo main. Nah, pokoknya nggak milih-milih, sama semuanya, ayo kita main bersama. Nah, gitu ya. Nggak usah, saya nggak mau sama si A, tapi saya maunya sama si B. Nah, nggak boleh. Jangan memilih-milih teman. Kemudian bekerja sama dengan baik. Nah, bekerja sama dengan baik gimana Ustadz? Iya, saat kalian bermain, misalkan bermain apa ya, peta umpet, nah, maka bekerja sama dengan baik ya. Atau saat main apa, nah maka jangan merasa yang paling unggul, merasa yang paling kuat, jangan. Tapi lakukan kerjasama dengan baik. Kemudian bersikap jujur, sama ya, bersikap jujur kepada lawannya ya. Nah, kemudian bersikap ramah dan santun ya. Saat main jangan marah-marah terus sama teman-temannya ya. Teman-temannya kok kamu kayak gitu, enggak, tapi bersikap yang baik, yang ramah ya. Sehingga kita saling bisa saling menghargai, bisa saling menghormati ya. Nah, sehingga perilaku terpuji itu bisa kita terapkan kepada teman sebaya. Selanjutnya adalah perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Contoh kepada orang yang lebih tua apa? Yang paling utama adalah kepada kedua orang tua kalian. Kalian harus lakukan ini ya, sebagaimana dalam hadis ya yang kalian pelajari ya, berbakti kepada kedua orang tua itu wajib dilakukan. Nah, menolongnya ya, misalkan orang tua kalian sedang sibuk, maka coba kalian bantu dengan menyapu lantainya, terutama ibu ya. Nah, kemudian bertutur kata dengan baik, atau berkata buruk, tidak berkata buruk dan atau kotor. Nah ini ya biasanya ya orang-orang di luar sana tuh berani sama orang tuanya, terutama sama ibunya. Ibunya ngomong ikut lebih keras. Nah ini nggak boleh ini ya. Ini ditakutkan termasuk dalam perilaku durhaka kepada kedua orang tua kita, terhadap ibu kita terutama ya. Maka bertutur kata itu yang baik sama yang lebih tua ya. Misalkan tetangga juga sama tetangga yang lebih tua ya. Maka bersikaplah yang baik kepada mereka
ya. Baik. Kemudian melaksanakan perintah mereka, misalkan ya, mereka minta apa, lakukan. Ya, selama itu baik ya, tidak ada bukan dalam keburukan. Misalkan minta dibelikan kecap. Ya, sama ya sama pembahasan kemarin. Kemudian berinteraksi dengan baik. Nah, contohnya apa? Ketika kalian bertemu di jalan kepada tetangga yang lebih tua atau siapa orang yang lebih tua, maka kalian sapa duluan. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak, ya, Assalamualaikum Mbah, Simbah, ya. Assalamualaikum Pak D, Bude, dan seterusnya. Maka kalian juga harus menyapa dulu, ya, dan bersikap ramah, lembut, ya. Mukanya itu jangan kusem, ya. Senyum, assalamualaikum, nah dan seterusnya gitu ya. Kemudian dengan orang yang lebih muda, nah contohnya apa, misalnya adik kalian atau adik kelas kalian ya, maka peduli dan sayang kepada mereka ya, enggak kasar kepada mereka seperti ya. Kemudian bersikap santun dan ramah, tidak mencela dan mengganggu, memberi contoh yang baik. Nah ini yang penting ya, kalian harus memberikan contoh yang baik kepada adik-adik kalian, adik kelas kalian ya. Nah, jangan memberikan contoh yang buruk ya, nggak boleh. Kemudian ini merupakan yang kedua tadi, yaitu perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan diri, kesehatan keluarga, dan juga kesehatan lingkungan sekitar. Contoh dalam kesehatan diri apa? Menjaga kebersihan badan seperti menjaga gigi. Nah, kenapa ini bermanfaat orang lain? Ya, saat kalian mandi ya, itu tidak menghindarkan bau-bau yang tidak sedap ketika kalian berinteraksi dengan mereka. Kemudian menjaga kebersihan kamar tidur saat teman kalian berkunjung, maka kalian memiliki tempat yang bersih ya, jadi orang tua kalian tidak perlu ini tak bersihkan dulu. Nah, sehingga orang tua kalian nanti melihat sudah bersih alhamdulillah, sehingga mereka nggak perlu membersihkan lagi. Atau kalau kalian punya pembantu dan lain sebagainya, maka kalian juga ikut membantu mereka ya. Menjaga kebersihan pakaian ya, tidak dikelember-kelemberkan di mana-mana ya. Ya, langsung dicuci dan sebagainya. Menjaga kebersihan pribadi kalian ya, jadi tidak mengganggu orang lain, olahraga ya, kalian bisa sehat. Nah, kemudian menjaga kesehatan keluarga dengan menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan halaman, menjaga kebersihan peralatan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kamar mandi, menjaga kebersihan makanan dan lain sebagainya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Seperti apa? Kebersihan jalan, menjaga kebersihan saluran air, ya, tidak membuang sampah sembarangan ya. Kalau kalian buang sampah jangan diselokan ya, nanti berbahaya, bisa banjir dan lain, jadi bau dan lain sebagainya ya. Kemudian menjaga kebersihan fasilitas atau sarana umum, melakukan penghijauan, nah penghijauan reboisasi gitu ya, nanam pohon dan lain sebagainya, membuang sampah di tempat sampah. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.